program pemerintah yang sudah dipandang bahwa kaitan dengan keberadaan guru penggerak tidak terlepas dari cita-cita ya bangsa ini untuk menyiapkan generasi emas ya yang konon insya Allah akan tercapai pada tahun 2045. Jadi berbarengan dengan 100 tahun Indonesia merdeka. Konsep guru penggerak ini dalam rangka memberikan dampak positif kemerdekaan dalam belajar dari anak-anak itu sendiri untuk memahami konsep diri dan aktualisasi untuk peserta didik. Jadi memang harus gurunya juga memahami tentang hal itu ya. Atas dasar itu pemerintah menyelenggarakan program guru penggerak agar memahami ya, agar berkompeten gitu dalam memberikan pembelajaran khususnya kepada anak-anak didik ya. Ini supaya ada transfer ilmu yang berkesinambungan secara baik dan manusiawi. Jadi Ibu sudah berbuat sangat baik dalam mengikuti kegiatan ini. Tetap semangat ya, tetap harus menggali ilmu-ilmu yang lain, karena pada dasarnya guru penggerak ini bukan hanya mengharapkan ilmu dari yang luar yang diberikan oleh seseorang ataupun narasumber, tapi kita harus mampu lebih banyak menggali sendiri dengan memahami karakter peserta didik. Itu intinya. Itu Bu. Iya. Harapan Bapak untuk saya dan teman-teman generasi penerusnya itu seperti apa Pak? Ya, mungkin kalau generasi saya dulu dididik berdasarkan kurikulum yang sudah disetting. Apapun bentuknya nanti anak itu harus menjadi demikian. Tapi kalau anak sekarang tidak bisa, bahwa sumber ilmu bukan hanya guru ya, tapi juga lain-lainnya sangat banyak. Ya, untuk itu harus kita bisa memberikan kebebasan mereka mencari sumber-sumber ilmu lain. Nah, guru di sini juga harus mampu memberikan yang nggak kalah pentingnya, memberikan motivasi, memberikan semacam media atau memberikan semacam wawasan agar mereka mampu belajar secara baik gitu ya, dengan konsep yang mereka miliki, tentunya sesuai dengan aturan kurikulum yang berlaku. Iya, terima kasih Pak. Jadi nanti di hari Senin itu kegiatan diseminasi, intinya saya menyebarkan pemahaman tentang apa yang sudah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak ini, biar teman-teman yang lain terinspirasi. Gitu, Pak. Jadi bentuknya kan bukan doktrin kan pendidikan, tetapi mencari tahu. Iya, menuntun. Ya, terima kasih Pak untuk motivasinya, untuk harapan-harapannya kepada kami semua. Tetap semangat. Ya, tetap berkreasi. Ya, siap demi Pak. masa depan bangsa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian SPD. Mohon izin untuk membawa acara hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Baik, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 9 Kota Tangerang, Bapak Dr. Adi Samsuri, kemudian yang terhormat Bapak dan Ibu Wakasek, kebetulan di sini yang baru mewakili Bapak Ibu Judi,
kemudian terhormat Bapak Ibu guru yang hadir pada acara hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu hari ini. Di hari acara ini kita dikumpulkan di acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif, di mana narasumbernya adalah Ibu Yustika Sari. Baik, untuk singkat waktu, mari kita sama-sama saksikan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Dr. Raja Samsuri. Kepada Bapak, dipersilakan. Terima kasih pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, Ibu Wakil Kepala Sekolah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, dan berbagai nikmat yang memungkinkan kita untuk bersilaturahmi di tempat ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, perkembangan sosial budaya di Indonesia sangat dinamis. Untuk itu kita sebagai pengajar jangan sampai lalai mengikutinya. Sekali aja kita lalai, mungkin kita akan tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Demikian juga khususnya di pendidikan. Setiap tahun sangat dinamis lagi perubahannya. Dari kurikulum 2013 yang belum terlalu kita kuasai sudah berubah menjadi kurikulum merdeka. Mungkin pada prinsipnya perubahan-perubahan kurikulum ini bagian dari penyempurnaan metode pembelajaran dan metode pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Karena tujuannya tetap bagaimana menciptakan generasi yang unggul di masa yang akan datang. Mungkin zaman saya, zaman Bu El, zaman yang memang sebentar lagi akan purna bakti, tidak sekencang ini gitu ya. Karena memang tuntutan zaman juga tidak seberat sekarang. Ada teknologi, kemudian reformasi yang berubah di masyarakat yang demikian cepat. Itu menuntut kita semua untuk selalu mencari tahu, selalu mengupdate diri dalam rangka untuk mendidik anak-anak bangsa. Ya, melalui kegiatan diseminasi budaya positif, mudah-mudahan kita akan mendapatkan pencerahan dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kita mohon bisa diikuti secara baik dan kita akan mudah-mudahan kita akan mendapatkan hasil yang positif. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Juga nanti kalau narasumber Ibu Yustika yang akan memberikan informasi dan penyampaian materinya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yustika Sari secara resmi dibuka. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah kita langsung masuk ke dalam materi. Bagaimana Bu Yusnita sebagai narasumber sudah siap? Baik, kepada Bu Yusnita sebagai terima kasih Bapak atas waktunya. Baik, yang selanjutnya adalah materi dari Bu Yusnita Sari SPD, yaitu diseminasi budaya positif. Kepada Bu Yusnita dipersilahkan. Tepuk tangan biar teman-teman dong. Jadi sebelum kita mulai penyampaian materi ini, saya bagikan semacam ATK lah ya, alat tulis, minibook dan temannya, pulpen, biar Bapak Ibu yang ingin yang ada yang ingin ditanyakan bisa dicatat dulu di situ. Nanti sesi tanya jawab baru kita ya, biar kita boleh berbicara soal Wilpina nih gak jauh-jauh dari soalnya. Terima kasih pada Mbak Lani sudah membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizka, pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan diseminasi hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, umur panjang, dan keselamatan dunia akhirat. Kegiatan hari ini sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang kurang lebih sudah 2 bulan 7 hari saya ikuti. Ya, jadi kami mulai waktu itu tanggal 10 Mei. Sekarang sudah 17 Juli, berarti sudah 2 bulan 7 hari. Alhamdulillah saya masih sehat, berdiri di sini di depan Bapak Ibu semua. Jadi saya menyampaikan diseminasi budaya positif. Ya, tujuan hari ini itu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi saya ingin menyebarkan nih apa-apa yang sudah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak kepada teman-teman Bapak Ibu semua. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk ikut juga mengikuti seleksi dari guru penggerak. Tenang aja, nggak susah kok, ikuti aja dulu, siapa tahu lulus. Amin. Jadi untuk angkatan berikutnya teman-temannya banyak. Kalau saya kan sekarang berdiri sendiri, nggak ada temannya sama sekali. Ya, pada kegiatan pendidikan guru penggerak kami disajikan materi tentang pendidikan dan pengajaran yang bersesuaikan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini ada filosofinya dulu. Jadi sebelum kita masuk materinya, kita dikasih tahu nih, dibuka dulu pikirannya. Apa sih filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu? Bisa dipahami? Pendidikan dan pengajaran. Jadi pendidikan dan pengajaran itu punya makna yang berbeda, tapi saling berkaitan. Pendidikan itu menuntun, jadi bukan menuntut. Kita tuh menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, pada murid kita.
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kan mereka di sekolah ya sebagai murid, tapi ketika mereka berada di luar sekolah tetap mereka sebagai anggota masyarakat. Sedangkan untuk pengajaran itu proses pendidikan dengan cara memberi ilmu atau mentransfer ilmu. Jadi yang selama ini kita lakukan memberikan pengetahuan, memberikan informasi, mentransfer ilmu, itu bagian dari pengajaran. Ya, jadi itu pendidikannya. Tentunya informasi-informasi yang berfaedah untuk para murid kita baik lahir maupun batin. Jadi kita dalam proses mengajar itu nggak cuma textbook, jadi nggak cuma informasi-informasi yang memang ada di buku materi, tapi boleh juga kita menyampaikan informasi tentang kehidupan, karena mereka kan belajar di sekolah itu paling cuma 3 tahun, selebihnya mereka akan kembali ke masyarakat, jadi tetap harus punya pegangan. Gak mungkin dong mereka kembali ke masyarakat hanya berpegangan bilangan kompleks atau eksponen, gitu kan. Jadi mereka juga harus punya nilai-nilai kehidupan yang pernah dipelajari di sekolah. Itu salah satu dari tugas kita untuk menuntun mereka. Next. Ya, itu salah satu kegiatan yang rutin kita lakukan setiap Senin ya, upacara bendera. Kebetulan saya mengambil gambar itu karena memang bagian saya di belakang sebagai Nina dari UKS. Dasar pendidikan itu ada kodrat alam. Selamat datang Bu Maya dan Pak Juan. Kodrat alam dan kodrat zaman, bukan zamannya Bu Elvina ini ya, beda. Kodrat alam, ya Indonesia kan memiliki 2 musim ya. Dia punya musim hujan sama musim kemarau. Dan juga bentangan alamnya itu mulai dari pesisir pantai sampai pegunungan, kan? Yang memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Jadi kita mengajar dan mendidik itu harus disesuaikan dengan kodrat alamnya. Janganlah kita ditempatkan di sini, kita di daerah perkotaan ya. Terus guru olahraganya mengajarkan anak untuk mendaki gunung, ya kan gak nyambung. Jadi kita harus sesuaikan. Misalnya Bu Rizka nanti berkesempatan ditempatkan di daerah pesisir pantai, tapi dia memaksakan anak-anaknya untuk coba naik turun bukit, ya gak nyambung. Ya kan kalau daerah pesisir pantai berarti kegiatannya itu tentang apa? Iya, mencari ikan, berenang, nelayan gitu. Jadi disesuaikan dengan kodrat alam. Itu dimaksudkan dengan kodrat alam. Jadi disesuaikan dengan kondisi alam setempat. Sedangkan kodrat zaman artinya itu zaman kan? Iya, selamat suaminya Bu Elvina. Jadi zaman itu kan kayaknya kuala mobil minum ya. Jadi zaman itu kan bergerak secara dinamis dari hari ke hari, waktu ke waktu itu pasti ada yang namanya perubahan dan perkembangan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, zaman waktu Bapak Kepala Sekolah dan Bu Elvina menjadi murid itu akan jauh berbeda dengan zamannya Bu Destiara, apalagi dengan zamannya Bu Alfi. Nggak usah jauh-jauh deh, 2 tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu, pengajaran yang kita lakukan itu secara daring atau online dikarenakan ada suatu wabah virus corona. Terus sekarang ke 2023 kita kembali tatap muka. Pastinya proses atau metode yang kita lakukan akan berbeda. Kalau sebelumnya kita
melakukan pengajaran menggunakan LMS, menggunakan Schoology, menggunakan Classroom, ya kan? Menggunakan Google Meeting. Tapi sekarang nggak lagi, kita harus bertatap muka. Tapi bukan berarti kita meninggalkan hal itu semua. Tetap kita kaitkan. Apalagi sekarang murid-murid kita itu zamannya kalau bisa dibilang mereka generasi bukan generasi milenial lagi, Gen Z ya. Dari A sampai Z mereka udah sampai Z. Saking majunya, saking pesatnya informasi, bahkan informasi yang belum waktunya mereka ketahui sudah sampai, ya kan, dengan kecanggihan teknologi tersebut. Jadi harus pandai-pandai menyaringnya. Kita di sekolah sebagai guru harus mendampingi mereka. Jangan menyalahkan mereka atas kecanggihan teknologi itu, tapi sebaiknya kita juga secara perlahan mengikuti arusnya biar kita bisa nyambung gitu loh, biar bisa sefrekuensi dengan mereka. Jadi nggak bisa disalahkan juga sih kalau anak sekarang di kelas itu sering fokusnya ke handphone. Ya karena memang berbagai informasi mereka dapat dari situ. Itu imbas dari pengajaran waktu COVID kemarin. Jadi masih berimbas, itu tidak bisa serta-merta hilang. Jadi kita yang harus ikut menyesuaikan dengan zamannya mereka. Ali bin Abi Thalib juga berkata kan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka dilahirkan pada zamannya, bukan zamanmu. Jadi kurang-kurangilah berkata waktu ibu sekolah dulu mah gini, waktu ibu mah gini, karena sangat jauh berbeda Bu. Masa sekarang dengan masa dulu kita bersekolah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, sekarang ke kemanusiaannya, kebutuhan dasar manusia nih, baik murid-murid maupun kita semua manusia ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, mulai dari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Apa aja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini pasti dimiliki oleh semua orang. Enggak murid, enggak guru, enggak si kaya, enggak si miskin, enggak laki-laki, enggak perempuan, pasti semua memiliki kebutuhan bertahan hidup. Dengan cara apapun itu pasti akan dilakukan, ya kan, demi bertahan hidup. Apa kaitannya dengan pendidikan? Apa kaitannya dengan pendidikan? Pendidikan salah satu aspek yang sangat penting tentang bagaimana cara manusia itu bertahan hidup. Tentunya berbeda kan? Orang yang kurang berpendidikan dengan yang berpendidikan, cara bertahan hidupnya beda. Bahkan yang berpendidikan SMA dengan yang S1, dengan yang S2, dengan yang S3 itu juga berbeda. Itu sama-sama berpendidikan. Bagaimana dengan yang kurang berpendidikan? Jadi pendidikan juga salah satu aspek dalam bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Siapa sih di sini nggak senang kalau disayangi? Ya kan? Miss Vena senang kan kalau disayang? Senang, tapi kalau bisa disakitin sih nggak senang. Ya, begitu juga murid kita ya. Murid-murid kita juga senang kalau kita sayangi. Tapi kan nggak mungkin ya kita maksudnya menunjukkan rasa kasih sayang itu ke satu persatu murid kita ya. Tapi setidaknya kita memiliki rasa kasih sayang pada mereka dan rasa diterima. Apa sih maksudnya rasa diterima? Jadi keberadaan kita tuh, keberadaan murid-murid itu dilihat gitu loh, dianggap, jangan dicuekin. Kan pernah nggak sih Bapak Ibu melihat ada siswa yang cenderung menyendiri karena merasa nggak ditemenin? Banyak ya, merasa nggak ditemenin, apalagi pertemanannya bersirkel gitu ya, dia aja. Tapi bisa jadi kalau kita lihat dari sudut pandang berbeda, bukan nggak ditemenin, tapi mungkin dianya aja yang
Iya, yang menjauh atau yang sudah apa bahasanya insecure. Ya, jadi dia insecure duluan gitu ya. Padahal teman-temannya juga welcome, ayo siapa aja berteman ayo gitu. Sama seperti kita juga kalau keberadaan kita dilihat atau diterima itu senang ya kan? Oh iya ya, udah diterima ya di lingkungan ini ya, alhamdulillah seperti itu. Dianggap betul kata Rizka, kata Bu Rizka, dianggap keberadaannya. Nah, ini kekuasaan dan penugasan. Ini modelnya real ya, langsung Bu Rizka dan Bu Desti. Jadi kejadiannya saat itu Bu Desti kalau nggak salah agak pusing, terus kok kepala kok agak pusing ya? Ada tensi nggak Kak? Ya, jadi Bu Desti minta tolong untuk detensi. Nah, saya sebagai pembina UKS harusnya saya ya yang melakukan itu, tapi Bu Rizka menawarkan diri. Saya aja nih, saya juga bisa kok. Nah, berarti kan Bu Rizka itu merasa dirinya punya kompetensi ya. Nah, saya memberikan kepercayaan kepada Bu Rizka untuk membantu Bu Desti melakukan tensi. Itu salah satu dari kekuasaan dan penugasan. Itu artinya memberikan kepercayaan terhadap orang lain yang memiliki kompetensi. Ada kalau di kelas kita suka gini loh, contoh sederhananya. Misalnya kita pergantian jam, terus papan tulis masih kotor. Ini gimana sih? Papan tulisnya masih kotor. Terus gimana kita mau belajarnya? Pernah nggak ada yang kayak gini? Bu, saya hapusin ya papan tulisnya? Ada tapi jarang. Terus pernah nggak bapak ibu gini? Udah nggak usah, kamu aja, kamu tolong hapusin papan tulisnya. Ya, jadi yang menawarkan diri nggak dianggap gitu, maksudnya nggak dipercaya kalau dia tuh bisa. Ada, aku bisa loh hapus papan tulis doang, tapi kok malah dia sih yang disuruh. Nah itu tuh penugasan dan kekuasaan. Jadi kita berilah kepercayaan walaupun sekedar menghapus papan tulis gitu. Jadi kalau siswa menawarkan diri terhadap sesuatu yang baik, berikan kesempatan. Jadi jangan denial duluan. Jangan dia mah bisa apa-apa. Udah loh, kamu aja jadi ketua anggotanya, kamu aja yang jadi ketua kelompoknya. Karena di pembentukan kelompok juga gitu, ketuanya gitu aja. Ada yang lain juga berkompetensi, yang lain juga sebenarnya ingin gitu. Seperti itu. Kebebasan ini maknanya luas ya. Kebebasan bisa kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan bersuara. Jadi siswa tuh kalau misalnya kita di kelas, murid di kelas, itu mereka juga perlu sedikit waktu kebebasan. Jadi kan nggak selamanya kita dalam proses mengajar itu nyatet dulu, ngerjain soal dulu, kan enggak ya? Adalah waktu-waktunya break time gitu. Saat misalnya gurunya memberikan latihan soal, yang lain mengerjakan, terus ada yang maju untuk bisa dikoreksi. Nah itu kan waktu break time ya. Jadi ada anak-anak memanfaatkan waktu tersebut, entah mereka ngobrol-ngobrol, ya kan, entah mereka bercengkrama. Yang paling umum sih mereka main handphone gitu ya. Ya itu salah satu kebutuhan, sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Jadi biar nggak terlalu kaku banget gitu loh. Ya, Bu Novi. Ya. Ya, nah ini contohnya dalam UKS. Jadi biasa mereka belajar di dalam ruangan. Bu, kita belajarnya di luar aja yuk, biar ada sembunyi angin lah gitu. Karena udah sore juga kan jenuh. Jadi cobalah sesekali kita. Oh iya ya, mungkin mereka butuh sedikit waktu untuk merefresh kembali gitu. Itu Bu Novi ya. Kesenangan. Jadi mau siapapun itu kalau hatinya senang, coba deh disuruh apa juga pasti mau. Ya kan? Kalau murid-murid udah senang dengan kitanya, dengan gurunya, senang dengan pelajarannya, pasti mereka akan lebih antusias dan lebih
lebih aktif di kelas, jadi nggak jenuh, nggak bosan. Jadi untuk memunculkan kesenangan itu kan nggak harus dengan cara yang ribet ya. Kayak gini aja itu waktu kegiatan PPG kalau nggak salah. Kegiatan PPG di sela-sela saya membantu tag video Bu Serina. Jadi sambil anak-anak mengerjakan LKPD, saya coba aja untuk yuk kita selfie yuk, kita foto yuk. Nanti gambar ini ada di tugas ibu, ada di video ibu, atau di video Bu Serina. Itu kan anak senang ya. Itu hal-hal sederhana. Atau kita beri perhatian lebih, agak lebih sedikit. Misalnya Bu Vena hari ini bajunya rapi banget ya. Karena biasanya kan agak berantakan jilbabnya, hari ini rapi. Perhatian banget sih. Iya. Kan siapa juga senang ya kalau diberi apresiasi seperti ini ya. Meskipun nggak harus dikasih penghargaan, nggak harus kasih bunga, kasih coklat, diberi perhatian kayak gitu juga mereka senang. Seperti itu. Iya betul, betul. Karena kita suka memandang sebelah mata gitu ya. Siswa agak berantakan dikit, dianggapnya anak itu begini, padahal bisa aja mungkin di rumahnya mati lampu, ya kan, terus nggak ada air, nggak bisa nyetrika pakaian, daripada terlambat jadi dipakai aja lah itu pakaiannya. Jadi kita harus lebih open minded, melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Memang agak sulit kalau tidak terbiasa, tapi bisa kok, bisa. Oke, stop dulu sampai sini. Oke, do not give up. Do not give up. Artinya apa Bu Sarifah? Bu Sarifah paling jago. Do not give up. Jangan menyerah. Jangan menyerah itu salah satu kalimat apa Bu Olive? Salah satu bentuk kalimat apa? Iya Bu Christina. Kalimat motivasi. Ya, motivasi. Karena Bu Olive ya terbiasa menghitung ya. Ya. Ya, Bu Olive terlalu perhitungan orangnya ya. Ya, betul, kalimat positif seperti kata Bu Yayan. Motivasi positif gitu ya. Next. Apa sih kaitannya motivasi dan perilaku manusia? Jadi pasti ada lah hubungannya ya. Kita tuh melakukan sesuatunya pasti ada loh motivasinya. Entah itu motivasi dari luar, entah itu motivasi dari dalam. Nah, videonya dulu. Ini video Bintang Maharani Galmi 1255. Kebetulan saya lagi ngajar di kelas PNS. Itu Bintang Maharani. Jadi ada temennya yang usil sepatunya disangkut di pohon naga. Jadi ini ya kakek ya ibu. Bintang Maharani. Nah, jadi motivasi itu ada dua, motivasi distrinsik atau motivasi eksternal yang biasa kita kenal itu. Jadi motivasi dari luar. Nah, yang contoh paling kiri itu bagi siswa ya. Jadi murid tuh ngapain sih ke sekolah? Apa sih motivasinya? Kita bahas dulu. Kita coba lihat dari sudut pandang eksternalnya atau intrinsiknya. Bisa aja murid ke sekolah itu, ya tujuannya salah satu motivasinya untuk sekedar menghindari ketidaknyamanan di rumah. Apalagi seperti kita tahu ya, murid-murid kita ini kebanyakan rumahnya kurang hangat. Ya, nggak ada AC-nya. Kurang hangat dalam artian ya seperti kita tahu lah ya, kurang kasih sayang atau orang tuanya kurang lengkap atau sebagainya. Atau daripada gue di rumah cuma disuruh nyapu, nyuci piring, beres segala macam, sekolah aja lah. Sekolah berapa tahun tidur doang gitu, paling dompet doang mau bunuh kan gitu ya. Oh iya, biar dapat jajan juga, benar. Terus merasa sepi. Sepi, dia di rumah tuh sepi, gak ada teman bermain. Iya, tuh kalau di sekolah kan ada pacar gitu kan, ada teman-teman untuk bermain bersama.
jelas tuh dengan kemajuan teknologinya. Jadi mereka ke sekolah, banyak teman-teman buat mabar. Apalagi di jam kosong. Kan kalau jam kosong tuh kita anggaplah 2 kali 45 menit. Sekalipun guru memberikan tugas, ya paling bisa diselesaikan dalam waktu ya 10 atau 20 menit lah ya. Nah sisanya kan masih ada tuh 60 menit. Biasanya sisa waktunya itu banyak tuh dimanfaatkan siswa-siswa cowok bahkan cewek juga untuk main game online. Jadi motivasinya kayak gitu. Terus mereka bisa tethering juga, di rumah nggak ada wifi. Ya saling tethering gitu. Tetheringnya nggak tahu diri lagi ya, download film segala macam. Nah sekarang motivasi intrinsik. Jadi selain ada motivasi dari luar, ada juga banyak siswa-siswa kita yang memiliki motivasi intrinsik. Bisa kita lihat nih contoh yang ini nih, Muhammad Farhan, si paling rapi jari. Ya pokoknya dia kalau pakai baju pramuka tuh rapi banget. Dari emblemnya, dari rantainya, dari semua sampai dari top tutup, pokoknya paling rapi dari dia. Nah itu salah satu bentuk menghargai diri. Jadi dia menghargai diri dia sendiri. Dia rapi bukan karena orang lain. Kalau misalnya ada anak kita rapi karena orang lain, paling sesaat doang lah bertahannya. Tapi dia ini enggak. Saya perhatikan memang dia tuh rapi. Apalagi bagi bapak ibu yang mengajar pasti tahu. Itu selalu rapi penampilan kan. Sebagai bentuk penghargaan dirinya sendiri. Jadi dia punya motivasi intrinsik. Karena gue menghargai diri gue, jadi gue harus berpenampilan rapi, baik dilihat orang maupun enggak. Karena kan imbasnya untuk diri sendiri gitu, jadi terbiasa. Yang ini yang kedua, bertanggung jawab. Jadi motivasinya dia bertanggung jawab. Karena dia sebagai anggota UKS, dia tahu tanggung jawabnya. Begitu kegiatan upacara diadakan, mereka langsung ambil posisi di barisan paling belakang. Ya, untuk siap-siap kalau ada teman-temannya yang pingsan atau oleng segala macam. Yang pojok kanan, Bapak Ibu kenal siapa dia? Ya, Muhammad Bintang. Muhammad Bintang ini salah satu murid, bukan Muhammad Bintang ini ya. Kalau ini Octavian Bintang Firdaus. Memang banyak bintang waktu itu ya, diangkatkan banyak bintang ya. Ini salah satunya Muhammad Bintang. Salah satu murid yang memiliki jurus ninja kalau menurut saya ya. Dia punya jurus 1000 bayangan. 5 detik ada di sini, 5 detik ada di sana, 5 detik ada di situ. Dia tuh pakai gitu, gak betah di kelas. Si paling gak betah, tapi masuknya rajin, tapi gak ada di kelas. Itu sisi negatifnya sih ya, dia gak betah di kelas. Tapi sisi positifnya, waktu itu kalau nggak salah tangannya cedera habis main bola, main futsal. Dia tetap masuk ke sekolah. Jadi meskipun sakit, dia tetap masuk ke sekolah. Kan kita nggak pernah tahu ada motivasi apa dalam dirinya. Sampai-sampai dia, yo, aku masuk aja ke sekolah meskipun tangan sakit. Seperti itu. Ya jadi kalau kita menemukan sesosok murid yang kayaknya lebih banyak kutub negatif, tapi masih ada kok sekian persen dalam diri murid tersebut sisi positifnya. Tinggal bagaimana kita mau menggalinya, mau melihat dari sudut pandang yang berbeda. Seperti itu. Ya itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita masuk ke di materi pendidikan guru penggerak. Kita diajarin tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang ketiga kayaknya agak asing, saya juga baru paham pada saat mengikuti kegiatan tersebut. Hukuman, kita tahu kalau hukuman itu bersifat satu arah, tanpa basa-basi, tanpa negosiasi, dihukum. Kamu Bumul datangnya telat. Upacara dimulai pukul 7, tapi Bumul datang 7.15. Bumul pulang, nggak pakai. Tapi Pak nggak pulang sekarang. Itu hukuman. Atau siswa nggak ngerjain tugas. Ya udah kamu keluar. Saya nggak mau lihat kamu ada di jam pelajaran saya. Tapi Bu nggak keluar sekarang.
Itu hukuman. Tanpa bernegosiasi. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi biasanya kita sudah rencanakan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kamu telat di jam pelajaran itu telat 5 menit, konsekuensinya yang kita sepakati bersama tidak boleh mengikuti 1 jam pelajaran ibu. Tapi posisi kamu harus ada di luar kelas. Tidak boleh kemana-mana. Nanti di jam berikutnya baru boleh masuk. Itu konsekuensi. Jadi anak juga tidak marah karena memang kesepakatannya. Nah, kalau di pendidikan guru penggerak itu ada yang namanya proses keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas. Beda. Kalau peraturan kelas hampir sama seperti hukuman, hanya bersifat satu arah yang menentukan. Tapi kalau keyakinan kelas, kita susun bersama, kita sepakati bersama, dan tidak menggunakan bahasa tidak boleh terlambat, jangan makan di kelas, dilarang mencontek. Itu enggak, kalimat-kalimat negatif tersebut diubah menjadi misalnya tidak boleh terlambat, kita alihkan menjadi suatu nilai kebajikan. Jadi kalau tidak boleh terlambat kaitannya dengan apa tuh? Datang tepat waktu, disiplin, ya seperti itu. Menghargai diri sendiri. Itu yang nantinya akan kita kembalikan lagi karena kalau dia membuat suatu kesalahan kayak gitu. Ya betul, memanusiakan manusia. Jadi dari dua sisi, tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Nah ini nih, hukuman dan konsekuensi dan keyakinan kelas tadi kaitannya dengan restitusi. Saya juga berdengar restitusi. Nah itu ada segitiga restitusi. Jadi ada tahapan berakhir tahapan, ya. Proses menuntun. Biasanya kan kalau murid melakukan kesalahan, Vena, kok kamu telat sih? Kamu tadi gak pikir ya? Nah kalau itu kan kita ya, siswa gurunya yang langsung mengatakan siswa itu melakukan kesalahan, murid itu melakukan kesalahan. Tapi kalau di restitusi, enggak, kita tuntun sampai murid tersebut menyadari dan mengakui, oh iya bu, saya salah. Lalu kita kembalikan ke keyakinan kelas. Masih ingat nggak keyakinan kelas apa yang pernah kita sepakati? Jadi kita kembalikan. Jadi kita tidak menyalahkan. Siswa, murid sadar dengan sendirinya akan kesalahan yang pernah mereka perbuat. Dan solusi apa yang mau diterapkan sebagai bentuk penghapusan kesalahan tersebut. Gitu. Dan kita juga sebagai guru nggak boleh kayak seolah nih anak melakukan kesalahan seumur hidupnya salah. Itu nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus berpikiran, iya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, nggak cuma kamu aja. Terus diarahkan, dituntun sampai anak tersebut sadar. Memang sulit dan nggak bisa sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan rekan yang lainnya, terutama guru BK ya. Bu Syarifah kayak gitu nggak kalau nanganin kasus siswa misalnya ada yang panjat tembok? Bu Syarifah biasanya gimana? Untuk kasus siswa yang seperti itu, biasanya kita interogasi duluan, kita cari tahu penyebabnya. Kenapa anak bisa sampai melakukan hal seperti itu? Kita panggil anaknya, kita tanya, baru kemudian kita berikan nasihat. Kenapa orang hal itu bisa terjadi? Kenapa seperti itu? Seperti saja yang saya tahu. Terima kasih. Ya, betul. Itu rangkaian dari segitiga restitusi seperti itu. Jadi sebenarnya memang sudah kita pernah lakukan, tapi nggak tahu aja nih, oh itu tuh restitusi namanya, segitiga restitusi seperti itu. Terima kasih Bu Syarifah. Ya, ibu bapak boleh sambil disapi snacknya, boleh diminum dulu airnya.
5 posisi kontrol guru. Kalau tadi 5 kebutuhan dasar manusia, sekarang posisi kontrol guru. Yang pertama tuh apa sih? Ada yang pernah jewer siswa di sini? Jewer murid? Nggak boleh. Siswa tuh nggak boleh disentuh ya, betul ya? Nggak boleh. Kalau ditis boleh nggak? Disentuh dengan kasih sayang. Disentuh dengan kasih sayang. Disentuh melalui hatinya ya? Hatinya di sini belum, tapi di situ ya. Urusannya KPAI dan lain sebagainya itu nah kasus 98. Ya betul. Memang peraturan sekarang seperti itu ya. Kita tidak boleh menyentuh murid, Penyakit fisik ya. menyakiti secara fisik, baik fisik maupun psikis. Ya fisiknya aja nggak boleh disentuh, apalagi psikisnya. Kalau sekarang bahasanya itu mental ya, mental breakdance ya, jadi mentalnya acak-acakan gitu ya. Penghukum. Nah, kalau penghukum di bahasanya begini nih biasanya. Kalau kamu nggak melakukannya, ibu bapak akan. Kalau kamu nggak ngerjain remedial, ya udah nilai kamu anaknya. Kalau kamu nggak ikut pengayaan, ya Bu Srina ya. Kalau kamu nggak ikut pengayaan, ya udah nilai kamu anaknya. Itu penghukum. Biasanya tanpa sadar kita begini-begini. Kamu ya jomble gitu orangnya kayak. Kalimatnya juga, kalimatnya, gesturnya, intonasinya, nunjuk-nunjuknya apalagi. Jadi memang kita harus sabar-sabar menahan diri ya. Ya benar ya. Terus kayak tuh anak siswa murid tuh harus benar-benar kita elus-elus gitu ya. Gak boleh juga dielus-elus, diusap-usap pakai silet baru juga gak boleh ya. Nah, membuat merasa bersalah. Kalau tadi kan menghukum ya, langsung straight to the point gitu kan. Ini membuat merasa bersalah nih. Ini seru nih, biasanya intonasinya tuh apa sih namanya? Bersuara rendah. Kamu itu kecewa sama kamu. Saya pernah lihat sendiri tuh Bolivia. Waktu muridnya melakukan kesalahan apa gitu. Kok kalian seperti itu sih? Ibu kecewa. Padahal ibu pikir, iya, saya lihat sendiri. Atau Bu Novi kan Bu Novi? Ya Bu Novi. Iya, cuma Bu Novi mungkin karena jadi menurut saya menceritakan itu berdasarkan apa yang saya lihat gitu. Saya nggak mau menceritakan apa yang kata orang gitu. Saya kurang percaya. Tapi kalau saya lihat sendiri, boleh Bu Novi, boleh sekali bukan yang ada di depan mata saya gitu ya. Jadi oh iya ya. Otomatis memang begitu. Sesuai real. Ya real gitu. Nah kayak gitu tuh membuat merasa bersalah. Nah biasanya nih biasanya kalau siswa atau murid itu melakukan satu kesalahan dipanggil ke ruang guru. Dipanggil ke ruang guru saat jam istirahat lah atau jam break pergantian, tapi kan jarang banget ya di ruang guru itu sepi. Ada aja pasti kan teman-teman kita yang lain. Nah pada saat Bu Novi manggil muridnya yang melakukan suatu kesalahan, nah guru yang lain ikut-ikutan. Itu jadi kayak magnet gitu ya. Saat Bu Novi sedang memberikan pengarahan kepada siswanya boleh ikutan. Iya nih, gitu. Bukan ikutan juga. Iya nih, Pi, harusnya gini nih, Pi, gini gitu. Enggak denial, saya juga ikut-ikutan gitu kan ya. Karena kita semua tuh hampir pernah mengajar murid itu gitu loh. Jadi alangkah baiknya kalau mau memberikan pengarahan atau berbicara dengan murid yang melakukan suatu kesalahan, janganlah di suatu tempat yang ramai, cukuplah 4 mata gitu. Jadi kalau anak itu malu, gak malu banget gitu loh, malunya cuma ya dengan kita aja gitu, 4 mata, yang lainnya nggak tahu gitu. Jadi kita kayak nutupin aibnya mereka lah gitu. Kan kita juga nggak mau kalau aib kita terbuka depan umum kan, malu lah aib itu. Ya,
Lanjut. Nah ini sebagai teman, ini Arya ya, kalau nggak salah ya. Ya, Arya ini pada saat ya meeting dia dipanggilnya. Ini pada saat batik nasional. Jadi memang murid kita kalau pada saat pakai baju di luar seragam itu luar biasa dewasa ya. Sulit dibedakan mana murid, mana guru. Kadang motivasi luar mereka mereka datang ke sekolah juga salah satunya mau cari teman. Bukan cuma teman bermain, tapi teman hidup. Oh, itu teman hidup lagi. Siapa teman lagi serem ya? Teman curhat, teman cerita. Dia bingung nih di rumah kok nggak bisa cerita ke siapa gitu ya. Kalau cerita ke emaknya dia malu, cerita ke bapaknya dia kurang akrab, cerita ke abangnya sibuk kerja, cerita ke adiknya masih kecil. Murid itu senang kalau kita memposisikan diri sebagai teman, apalagi bisa mendengarkan cerita mereka. Kadang mereka nggak butuh dinasihatin, didengarkan aja, mereka udah senang, udah merasa lega. Apalagi sampai nangis-nangis, berarti itu dari curahan hati terdalam itu. Tapi jangan juga menjadi teman terus kebablasan. Saking CS-nya, saking bestie-nya, kebablasan. Karena kan gap-nya itu tipis banget ya. Kalau orang udah merasa nyaman dengan orang lain, biasanya tingkahnya agak-agak ya, di luar kendali. Nah, ini biasanya kalau sebagai teman bahasanya seperti ini nih. Ayolah dikerjain demi ibu, demi bapak, yalah kerjain aja pengayaannya demi ibu, demi bapak. Atau kalau ada murid yang melakukan kesalahan, cerita nih, Bu tapi biar gini, ya udah sekarang kamu gini dulu, nanti ibu akan coba bicarakan sama Mas Devani misalnya. Jadi dibantuin, jadi anak merasa oh ya Bu El kan bestie gitu. Jadi pasti dia mau bantuin permasalahan gue. Lebih ke situ. Jadi bukan kita memberikan kesempatan murid untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Mereka berpikir udah ada wali kelas ini, udah ada Bu Yaya ini, kita juga pasti dibantuin. Udah ada Bu ini, kayak gitu biasanya. Nah, dan satu lagi posisinya ini pemantau. Pemantau, jadi berdasarkan konsekuensinya. Misalkan nih Bu Desti, ada siswanya, ada muridnya yang terlambat masuk kelas. Sebelumnya sudah membuat kesepakatan, biasanya nih kalau pemantau nih udah ada kesepakatannya, udah ada keyakinan kelas nih, terus ngadu gitu ya. Yang konsekuensinya apa? Kan kita sudah sepakat kalau pada jam pelajaran ibu telat 5 menit, apa konsekuensinya? Ya, tidak boleh ikut pelajaran selama 1 jam, tapi posisinya harus di luar kelas. Itu jadi pemantau, melihat berjalannya suatu kesepakatan kayak gitu. Apa yang sudah kamu lakukan? Gitu. Minta tambahan nilai. Ya udah, ibu akan tambahin nilai kamu, tapi kamu sudah mengerjakan apa? Kamu sudah mengerjakan tugas ini, sudah mengumpulkan yang ibu minta. Itu sebagai pemantau. Jadi nggak ngasih solusi langsung jebret, ya selesai gitu. Itu pemantau. Sama seperti guru BK, ya guru BK juga gitu ya, dipantau. Ya apa yang terjadi sekarang mencerminkan kepribadian kami yang seperti apa? Itu kayak gitu, itu pemantau ya. Ya. Nah ini Welpiran ini mantau waktu kegiatan bersih-bersih kelas kalau nggak salah. Bersih-bersih kelas sebelum UAS ya, UAS gitu. Ya, jadi dipantau. Next. Nah ini sebagai manajer. Kalau manajer itu udah posisi kontrol tertinggi sih. Kayak istilahnya udah terbaik gitu loh. Tapi untuk mencapai posisi manajer ini memang sulit.
tidak sebentar dan berkesinambungan kayak gitu. Sedangkan memang tugas Bapak Ibu di sekolah yang gak cuma mata uang murid ya, ada banyak kegiatan yang lain. Dan kita butuh yang namanya koordinasi dan kolaborasi. Misalnya biaya berkolaborasi berarti dengan guru-guru yang mengajar di kelas tersebut, seperti itu. Jadi Bu Yayan sebagai manajernya untuk mengingatkan kembali mereka apabila salah satu dari murid di kelas tersebut ada yang melakukan kesalahan, itu udah posisi tertinggi, posisi terbaik, seperti itu. Nah, kalau kamu yakin melakukannya, kira-kira akan menggambarkan seperti apa dirinya? Udah wise-nya kayak gitu tuh, untuk bijaksana ya kalau manajer. Jadi kalau kamu melakukan ini, kira-kira sudah mencerminkan dirimu belum? Kalau kamu masih gini atau kalau kamu masih begitu, itu jadi enggak langsung memberikan solusi, tidak juga menjadi penghukum, tidak juga menjadi pembuat merasa bersalah. Itu manajer seperti itu ya. Oke, posisi kontrol apakah aku? Kita mulai dari Bu Olive. Kira-kira menurut Bu Olive, selama menjadi guru di sini sudah sampai tahapan posisi kontrol apakah Bu Olive? Kalau ngajar sini ya, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira apa yang mungkin? Apa juga bisa yang saya rasakan, saya sih menjadi pemantau. Jadi selalu mendengar siswa seperti yang sudah dicontohkan, kamu sudah begini dulu, kamu sudah begitu dulu. Jadi saya kayaknya memang jadi sama tadi di bagian ketik proses kontrol. Saya memantau di bagian memantau. Kalau teman tergantung anaknya itu ditemani atau sudah mandiri. Tapi kalau semuanya Ya, terima kasih boleh. Kalau Bu Rizka kan belum lama ya di sini ya, nanti aja. Bu Yayan, posisi kontrol apakah aku? Bu Yayan udah mengajar di sini selama berapa tahun? 2004 sampai sekarang. 2004 sampai sekarang berapa tahun Bu Rizka? Ayo itu 19 tahun. Selama 19 tahun Bu Yayan mengajar di SMA 9. Semua hal yang menjadi kontrol sebagai guru saya sudah pernah lakukan ini karena artinya bahwa kemampuan berpikir, mindset mikirnya ketika kita bertemu dengan anak yang mindset mikirnya itu mau menerima hal apapun secara positif, apapun yang guru kita sebagai ibu, sebagai orang tua di sekolah dia akan menerima. Tapi kalau mindset mikirnya anak itu merasa dimarahin, negatif terhadap sesuatu, ya otomatis dia akan negatif itu. Tapi tadi yang saya sebutkan juga pendidikan sekarang sudah bergeser, bukan seperti dulu lagi gitu loh. Bukan seperti dulu lagi, apalagi sejak gadget ini gitu loh. Nah, kita sebagai guru, terutama saya ini kan guru jadul. Artinya kita tuh pendidikan beda gitu loh. Nah, ibu bapak yang masih muda-muda ini artinya bahwa saya harus belajar gitu. Tapi artinya bahwa bukan berarti kita mengikuti gitu loh. Tapi ada kontrol juga. Makanya kembali ke kitab lama, Kiajar Dewantoro. Sebenarnya pendidikan itu dari dulu intinya sampai hari ini ya Kiajar Dewantoro itu. Bagaimana kita tuh memanusiakan manusia. Kalau kita mau memanusiakan manusia, kita jadi manusia dulu gitu. Di kelas, ya dimanapun, apalagi di kelas. Murid itu bukan cuma laptop. Nah, murid itu kan manusia juga punya segala rasa gitu. Nah, kita juga artinya ketika saya melakukan hal ini semua, ya sudah mulai bergeser. Itu. Tapi tetap
shock terapi. Kalaupun saya melakukan hal itu sebagai shock terapi untuk mengembalikan dia bahwa lu manusia, bahwa kamu manusia, dikembalikan kepada Terima kasih ya, ya, tuh kan, beda kan antara yang baru berapa tahun baru dia? 6 tahun dengan 19 tahun, itu pengalamannya jauh berbeda. Mengajar dari tahun 97 sih. Mengajar dari tahun 97. Saya baca juga. Anak 90 mana tangan ya. Ya, jadi memang selain kita harus mengikuti dinamisnya perkembangan zaman, tapi kita juga harus banyak belajar dengan para senior atau guru-guru yang sudah terlebih dahulu terjun ke dalam dunia pendidikan. Mungkin boleh saya berikan masukan, bedanya generasi saya mungkin dengan Bu El, dengan Pak Wawan itu di mental ya, di mental gitu loh. Itu juga terlihat dari guru-guru. Mungkin kalian semua di sini. Banyak cerita nanti mungkin kalian bertiga itu nanti ketika kalian kerja, senior itu akan kaget melihat mungkin saya dengan Bu Elvina juga kalau nggak bisa beradaptasi dengan guru-guru muda itu mungkin dibilang mereka kita sama, murid dengan guru muda itu sama. Itu kalau mindset pikirnya kita sebagai guru yang duluan ngajar, yang segala rupa udah kita alami, ya kurang ajar. Nah itu nanti mungkin ya yang di sini mungkin pernah mengalami itu. Jadi kita saling mengisi sebenarnya antara yang Gen Z itu dengan kami yang apa namanya? Kalau itu nih namanya Gen Z. Jadi ya etika mungkin di etika. Makanya kurikulum kan berubah. Jadi kurikulum Ya. Terima kasih Bu ya untuk perkembangannya. Betul, mental. Kalau kita bisa dibilang generasi Z sekarang itu mentalnya apa? Bukan. Strawberry generation. Strawberry generation. Strawberry itu kan cantik ya, manis kalau dilihat ya. Tapi begitu diberi penekanan sedikit, hancur. Kurang lebih seperti itu. Jadi Gen Z itu mereka lebih menampilkan kepada performanya cuma dari luar, bukan dari mentalnya. Makanya nggak heran kalau tadi seperti Bu Olive bilang, kalau Bu Novi sedang menangani kasus, dikit-dikit nangis, belum apa-apa nangis, karena mereka memang seperti itu Bu Novi. Salah satu tugas kita juga memang untuk membentuk mentalnya mereka, kayak gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini saja materi yang dapat saya berikan. Semoga apa-apa yang saya sampaikan dapat teman-teman semua pahami dan dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi generasi pendidik yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh kita tepuk tangan dulu untuk pemateri kita yang hebat ini dan masih belajar, dan kita doakan sama-sama hebat seperti guru-guru senior yang ada di sini. Amin. Oke, itu tadi sedikit materi yang sangat berkesan dan saya pun baru mengetahui apa-apa saja yang ternyata penyebaran pemahaman budaya positif itu seperti itu ya. Dan saya lebih ke terbuka lagi atau terinspirasi lagi, oh ternyata menangani murid itu jangan melulu tentang keegoisan kita gitu kan. Pokoknya banyak itulah yang saya dapatkan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman juga demikian. Masih semangat Bapak Ibu guru? Semangat. Oke, untuk acara selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mana tahu mau saling sharing Ibu Bapak di sini ya. Berapa lama tadi aku minta sebanyak-banyaknya, oke. Belum dijawab. Oh, audiens yang di balik layar mau nanya juga Bu Isti. Sesi pertama kita buka 3 orang saja dulu ya. Nanti kalau misalnya memang termotivasi untuk banyak bertanya dan banyak sharing, kita buka lagi. Boleh dipersilakan untuk penanya pertama.
Ya, kepada Bu Vena. Miss Vena atau Bu Vena? Miss Vena. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuan. Boleh berdiri? Berdiri? Iya, berdiri. Terima kasih Bu Arwani atas kesempatannya. Tadi menyenangkan sekali menyimak pemaparan dari Bu Yuse. Pertanyaan saya adalah, Bu Yusita, pertanyaannya adalah, tadi kan berdasarkan presentasi dari Bu Yusita mengenai penyebaran budaya positif, di sana ada dasar pendidikan. Nah, diantaranya ada kuadrat alam dan kuadrat zaman. Kuadrat zaman dan bayang-bayang di atas kepalanya Bu Yusita. kuadrat zaman dan kuadrat alam. Di antaranya ada kuadrat alam dan kuadrat zaman. Nah, untuk kuadrat zaman ini, apa yang maksudnya begini? Kita kan tadi sudah dijelaskan kembali dan diceritakan latar belakang dari Bu Yayan gitu, mengenai kondisi zaman dulu dan zaman sekarang gitu. Kita sebagai guru yang ingin revolusioner, bagaimana bisa terus mengikuti zaman itu yang pertama dalam mendidik siswa. Yang kedua, segala sesuatu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Begitu pula dengan perkembangan zaman. Nah, bagaimana kita bisa menyesuaikan perkembangan zaman tapi terhindar dari sisi negatifnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Vena atas pertanyaannya. Mau ditampung atau langsung dijawab? Langsung dijawab aja. Saya lupa Saya ulang kembali pertanyaannya. Intinya pertanyaannya adalah bagaimana sih cara kita mengikuti perkembangan kuadrat zaman, tapi tidak kuadrat ya, bukan kuadrat. Tentang materinya guru matematika di kuadrat saja, tapi tidak Terhindar dari sisi Iya, negatif. tapi terhindar dari sisi negatif budaya. Terima kasih Miss Vera. Ya, jadi sesi pertanyaan ini satu pertanyaan sejauh aja karena saya lupakan kalau ditampung semua. Jadi bagaimana kita mengikuti melakukan pendidikan sesuai dengan kuadrat zaman tanpa tanpa menimbulkan sisi negatif. Sulit sih memang ya, karena yang namanya kehidupan itu pasti dia punya yang dua sisi. Jangankan kehidupan ya, baterai aja yang benda mati punya dua sisi, dia negatif sama positif. Magnet juga punya dua kutub, utara dan selatan. Jadi memang mungkin kita tidak bisa menghindari sisi negatifnya, tapi masih bisa kita minimalisir. Tergantung dari bagaimana kita melihat dan melihat dari sudut pandang. Kalau kita hanya melihat dari satu sudut pandang A, itu pasti semua akan salah di mata kita, atau semua akan benar di mata kita. Tapi belum tentu bagaimana kalau kita melihat dari sudut pandang B dan sudut pandang C. Jadi memang tidak mudah untuk membiasakan diri melihat sesuatu bernilai positif. Enggak semua yang kita nilai positif di mata orang lain, dan kita tidak bisa menyamaratakan pandangan kita dengan pandangan orang lain seperti itu. Jadi lakukanlah apa yang menurut Miss Vena baik, just do it. Urusan salah benar belakangan, yang penting kita sudah bergerak mau maju untuk melakukan suatu perbaikan. Karena kalau kita mikirnya nanti kalau gue melakukan kayak gini, ntar begini, ntar katanya begini, ntar kayak gini, udah stuck aja di situ. Jadinya nggak apa-apa deh, nggak ada perubahan deh yang dilakukan. Seperti itu. Baik, kita tadi jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu audiens ada yang mau
menambahkan Pak Wawan, Bu Yayan? Boleh. Paling tampan satu-satunya. Oke, terima kasih kepada memberikan waktu kesempatan. Ada sedikit ini kaitannya dengan masalah apa yang diutarakan oleh Kiai Dewan bahwa di dalam dunia pendidikan ini kan kita mengenal ada istilah mengajar dan mendidik. Ya. Nah, ini mengajar ini tentunya mungkin melihat dari sisi lain itu lebih mudah ya, daripada mendidik. Memang ini teorinya mengatakan bahwa mengajar itu lebih mudah daripada mendidik. Kenapa? Karena mengajar ini kan kaitannya hanya dengan transfer ilmu saja ya, dari yang tadi anak tidak tahu jadi tahu gitu kan. Sedangkan kalau untuk mendidik ini kayaknya arahnya ke masalah perubahan akhlak gitu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan bagaimana caranya supaya antara mendidik dengan mengajar ini bisa bisa berjalan dengan semestinya gitu kan. Atau dengan cara apa gitu ya, supaya antara mengajar dan mendidik itu seimbang. Jadi jangan cuma hanya kita hanya transfer ilmu, sedangkan mendidiknya misalnya tidak ada alatnya kan kurang. Kadang-kadang orang itu anak itu kadang-kadang dilihat dari segi ilmunya oke gitu kan. Sedangkan dari akhlaknya kadang-kadang dia itu kurang. Misalnya salah satunya etika dan sebagainya terhadap teman atau terhadap guru, padahal dilihat dari segi ilmunya dia itu oke. Dan bagaimana caranya untuk mengkolaborasikan gitu kan antara mengajar dengan mendidik itu supaya berjalan dengan baik. Itu saja, terima kasih. Baik, tadi penambahan sekaligus pertanyaan ya, kalau masih saya simak. Langsung saja Bu Yusita dijawab. Ya, bagaimana agar proses mengajar dan mendidik itu seimbang, berjalan seimbang. Kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik dan mengajar itu sebenarnya tugas kita itu bukan cuma mentransfer ilmu. Yang kita harus sadari itu siswa atau murid ya datang ke sekolah itu tidak dengan pikiran kosong. Masing-masing dari mereka itu sudah memiliki yang namanya kompetensi, kemampuan. Itu loh yang kita nggak tahu nih anak bisanya di mana. Itu yang harus kita gali. Dan berdasarkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu bahwa mendidik dan mengajar itu proses menuntun. Memang kita harus menuntun Pak. Yang namanya nuntun itu kan pelan-pelan ya Pak. Kalau menuntun secara cepat itu diseret namanya. Ya kan kalau kita menuntun orang yang berjalan kan kita pelan-pelan. Gitu. Jadi memang untuk mendapatkan keseimbangannya yin dan yang-nya itu agak sulit Pak kalau kita melakukannya sendirian. Sedangkan tadi Pak Wawan bilang ilmunya dan etikanya, ya kan? Nah, apalagi Pak Wawan kan sebagai guru PKN ya, ada dimensi profil pelajar Pancasila di situ kan. Jadi kita harus berkolaborasi Pak, berkolaborasi dengan ya paling minimnya itu dengan guru sesama mapel. Lebih luasnya lagi dengan kalau Pak Wawan sebagai wali kelas berarti dengan guru-guru yang mengajar di kelas tersebut. Tapi Pak Wawan juga nggak bisa kalau misalnya Pak Wawan udah ngajak kolaborasi nih dengan Bapak Ibu guru semua Bapak Ibu. Kalau misalnya anak-anak di kelas saya ada yang begini begitu silahkan dilaporkan saja, nanti saya akan bantu menindak. Ya. Tapi kan nggak semua guru kadang dilaporin ya Pak. Dilaporin ke wali kelasnya gitu. Ada yang langsung bertindak sendiri gitu kan ya. Nah, itu kita nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi tahu-tahu kasus tersebut malah jadi kayak udah melebar. Padahal kita belum gimana kasus apaan sih kayak gitu kan. Jadi memang sih kita harus berkolaborasi Pak intinya satu sama lain. Nggak cuma guru PKN dengan PKN aja enggak, kita bisa berkolaborasi dengan guru agama ya kan untuk menyadarkan mereka bahwa untuk menjadi murid yang baik itu harus berakhlakul
Harimah berbudi pekerti luhur itu kan erat kaitannya dengan agama juga, ya kan ya. Jadi menyadarkan mereka kembali seperti itu Pak. Untuk mendapatkan keseimbangan bisa, tapi sulit tapi bisa. Makanya kita di Lagi 9 ini kita harus berkolaborasi. Enggak ada yang namanya yang ini ngajarnya salah, yang itu ngajarnya salah. Salah dari sudut pandang mana nih? Salah dari mananya? Mungkin aja guru tersebut nggak mengenal itu karena memang sudah tahu alurnya gitu. Jadi harus memperbaiki komunikasi. Jangan murid kan yang dibilang tidak beretika. Kadang kita sebagai guru muda pun sama posisinya sebagai murid gitu. Jadi ya kembali lagi ke kita semua gitu. Oke, itu tadi jawaban dari pertanyaan Pak Wan ya Pak. Sebenarnya memang agak unik kalau kita bisa zaman perkembangan lalu positif dan negatifnya. Mungkin satu lagi penanya sebelum ditutup dan disimpulkan ya Bapak Ibu. Bu Yayan, Bu Elvina mungkin mau bertanya atau menambahkan? Boleh, silakan. Apa ya? Yang tadi bahwa bagaimana kita sebagai pendidik menyatukan antara kita sebagai fungsi guru itu kan dua. Yang harus kita sadari, kadang-kadang kita lupa bahwa tugas kita itu cuma bukan ngajar. Kadang-kadang itu, makanya jadi guru itu sadar dulu deh kalau mau jadi guru bahwa gue itu jadi guru bukan cari duit, tapi guru itu adalah sebagai ngajar dan pendidik, sebagai pendidik dan sebagai pengajar. Kadang kita lupa tugas kita sebagai pendidik, itu yang kadang-kadang kita suka lupain. Udah ngajar, kabur. Nah, kalau saya sih nggak ngajarin ya, kalau dibilang bosan ngajar ya bosan nggak tahu bosan apa nggak ngajar. Kalau saya udah, ini ada murid saya juga di sini, saya juga murid Elvina. Jadi kita udah ketemu dengan saya, Elvina, saya. Nah ini ada murid saya juga di sini, udah jadi teman. Saya teman Elvina. Dulu kita guru saya itu berarti cucu. Ya artinya saya begini juga, saya begini ya bukan Elvina. Jadi kadang-kadang yang kita lupain sebagai pendidiknya itu bahwa esensi dari pendidikan tadi kan sudah dibilang, tadi Bu Yuli saya sebutkan bahwa dulu tuh kalau saya tahunya bahwa anak itu seperti kertas putih yang siap diisi oleh lingkungan pada berbagai lingkungan keluarga, lingkungan ekstern dan lingkungan intern kan. Nah ternyata sekarang berubahnya waktu, ada guru penggerak, ternyata siswa itu adalah datang ke sekolah bukan kertas putih lagi, tapi dia datang ke sekolah dengan berbagai kompetensi-kompetensi yang dia miliki, dengan seabrek juga permasalahan-permasalahan yang dia punya. Tadi yang Bu Yusra juga sampaikan. Jadi apalagi ketika dia datang seperti murid baru dari berbagai hal, berbagai sekolah dengan budaya yang berbeda, bagaimana kita bisa menjadikan mereka 9? Di dada mereka itu 9. Dan itu satu kuncinya di kita. Kita aja kalau nggak punya rasa 9, gimana kita mau menjadikan mereka itu 9? 9 itu kayak apa sih? Kalau kita menganggap bahwa ini bukan rumah kedua kita, menjadi apa? Nah itu esensi dari bahwa sekolah itu adalah memanusiakan manusia. Saya pernah diprotes Pak Jody, memanusiakan anak manusia itu dulu. Jadi sekarang tuh udah bergeser gitu loh. Zaman saya di UIKIP Jakarta, sekolah itu memanusiakan manusia. Ternyata sekarang adalah memanusiakan anak manusia, bukan lagi anak. Saya diprotes, memanusiakan manusia. Yang intinya bahwa anak datang ke sekolah itu, siswa datang ke sekolah itu, seorang datang ke sekolah itu bahwa dia udah punya kompetensi dan kita lah sebagai ya udah tugas kita tuh sebagai guru yang memiliki dua fungsi, sebagai pendidik dan pengajar. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu? Ya balik aja ke diri kita sendiri, balik lagi ke diri kita sendiri sebenarnya, bahwa sadari bahwa tugas saya punya dua fungsi. Si anak yang kita hadapi ya sama dengan kita punya anak di rumah, itu kan sama posisinya, ya kan? Bagaimana kita diperlakukan sebagai seseorang gitu loh,
sebagai seorang yang tadi yang sudah Bu saya juga sampaikan bahwa manusia itu ada pengakuan, ya kan? Seperti kalian di sini tidak dianggap. Saya senior, karena ini mau diakui. Nah, ini juga dia mau diakui karena ada batas. Siapa yang buat batas sebenarnya? Ya, kalian bisa jawab sendiri siapa? Kalau sudah membatasi, ya ada batas-batas. Itu tadi. Dibilang Bu Yesa bilang tadi mudah, ya mudah, ya memang sulit karena kita menghadapi manusia yang punya, ya kalian bertiga, ya kita ini kan alumni, punya penilaian. Mungkin, Bu Yayan galak, Bu Yayan enggak, Bu Yayan gini. Nah, satu lagi bahwa kita juga dalam menerima informasi itu, kalau dalam sejarah, sumber sejarah itu banyak, gosip salah satunya juga. Apakah dengan mendengar gosip itu kita harus dengar? Iya, enggak. Dengar, lihat, berarti kan mengamati, kemudian kita harus mencari data yang sebenarnya, lalu kemudian kita menganalisis dengan tadi. Nah, mungkin itu salah satu bagaimana kita menciptakan budaya positif. Nah, tugas Ibu Sarah nanti ya, tugas dia semoga dengan guru penggerak non PNS, dan ini saya juga kepada kalian yang tidak ada beda lagi PNS atau non PNS, yang menciptakan non PNS atau PNS itu siapa sebenarnya? Kita, siapanya? Nah, itu juga harus dihilangkan, karena kalau kita juga masih merasa bahwa itu kan non PNS, loh, yang mau kita hadapi siapa? Kita sedang tidak punya karakter, iya enggak? Nah, jadi gimana anak-anak kita punya karakter, kita aja nggak punya. Mau pakai apa? Sekarang saya tanya ke Bu Yesa, apakah ada patron bahwa guru harus begini, guru harus begitu? Nah, jadi siapa yang buat patron itu? Itu kita balik tanya ke diri kita sendiri sih sebenarnya. Dan kita yang harus mau menerima perubahan tadi pada level manajer itu susah, jadi manajer itu susah. Kita harus melalui tahapan menjadi penghukum, menjadi pembuat merasa bersalah, dengan menghukum membuat kita sudah menjadi merasa bersalah. Kita udah sebenarnya untuk masuk menjadi teman. Ya, kita ke anak, kita ke orang tua, dan kita ke mobil seperti itu. Jadi jangan lupa aja. Ini juga buat diri saya sendiri, bahwa saya dengan yang ada di ruangan ini kita bernasib sama sebenarnya. Bagaimana ya tadi memanusiakan manusia, dan apakah saya sudah manusia? Apakah ya Andrea ini sudah manusia yang akan menghadapi ribuan manusia? Dan itu pertanyaan buat kita semua di sini. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk ini. Masya Allah, banyak sekali yang kita dapatkan hari ini ya. Jadi tadi sudah disampaikan dari narasumber maupun dari para penanya bagaimana cara menyebarkan pemahaman positif, kemudian dibahas dari filosofi pendidikan, kemudian ada dasar pendidikan, kebutuhan manusia, kemudian motivasi anak datang ke sekolah itu apa saja, kemudian posisi kontrol guru. Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan sharing hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu, tapi saya mohon izin setelah penutupan nanti kita ngomong bersama ya Bapak Ibu guru. Itu tadi saya juga berterima kasih banyak kepada Wawan, Bu Yaya, Bu El, Bu Rena yang sudah menyampaikan masukan-masukan yang sungguh luar biasa. Terima kasih juga kepada narasumber Ibu Yusnita Sari. Semoga apa-apa yang dijalankan hari ini bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain, juga sukses sampai akhir di perjalanan CGP-nya. Amin ya Allah. Dengan ucapan hamdalah saya tutup sesi hari ini. Alhamdulillah. Baik.